Kaya dan sukses di bidang pertanian itu bukan hal yang mustahil. Kenapa baru sekarang kita memulai bisnis itu? Kenapa tidak dari dulu? Sampai kapan kita hanya menjadi penonton? Kita terus-terusan melihat orang lain sukses. Kapan kita sukses? Jika orang lain bisa sukses, berarti kita juga bisa sukses. Jika menggunakan modal yang sedikit kita bisa mempunyai bisnis, kenapa harus menunggu modal yang banyak baru memulai bisnis? Paling lama satu hari cuma 1 jam sampai 2 jam saja. Kebutuhan dapur terpenuhi, kebahagiaan juga dapat, kesehatan juga dapat, dan uang masih tetap mengalir ke kantong. Tidak perlu menyewa lahan, uang tambahan bisa datang dari seminggu sekali, 1 bulan sekali, dan ada juga yang setiap hari. Kaya tidak hanya untuk mereka yang banyak modal. Sukses tidak hanya untuk mereka yang berpendidikan. Sukses dan kaya bisa diraih dari mereka yang kreatif, pintar mencari peluang, dan tidak mudah mengeluh. Mentalnya harus tahan banting, mentalnya harus punya mental baja. Perbanyak sharing kepada sesama petani supaya bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat. Pernah nggak sih terpikir bahwa tanah kosong yang luasnya hanya beberapa meter yang berada di samping rumah kita, sebetulnya itu bisa menghasilkan banyak uang atau jutaan rupiah setiap bulannya untuk kita? Banyak orang mikir bahwa untuk menjadi petani yang sukses atau kaya dari pertanian harus mempunyai lahan yang berhektar-hektar atau mempunyai lahan di beberapa tempat. Dan faktanya, di era zaman sekarang, pekarangan rumah yang meskipun hanya beberapa meter bisa menjadi mesin pencetak uang tiap bulannya. Dan itu bisa sangat menjanjikan untuk kita. Menanam sayur di pekarangan bukan hanya sekedar hobi, bukan hanya mengurangi biaya pengeluaran untuk dapur, tetapi menanam di pekarangan rumah bisa menjadi ladang cuan atau ladang penghasilan untuk kita. Dan itu tanpa mengganggu aktivitas kita setiap hari. Di video ini kita bakal bongkar habis bagaimana cara menjadi petani yang sukses di desa, langkah demi langkah, strategi, memilih tanaman sampai penjualan hingga mendapatkan cuan yang lebih banyak. Agar kita bisa menjadi sukses dan kaya dengan usaha sampingan menanam sayur di pekarangan rumah. Yuk kita bahas. Kenapa sih bisnis menanam sayur ini seksi banget buat dijadikan sampingan? Ada 3 alasan utama sih sebetulnya. Pertama, tanpa biaya sewa lahan. Komponen biaya paling besar saat memulai bisnis biasanya itu adalah sewa lahan atau sewa tempat. Dengan memanfaatkan pekarangan, resiko rugi kita itu sudah berkurang drastis dan bahkan itu sejak hari pertama kita menanamnya. Yang kedua, menanam sayur di pekarangan rumah itu sudah merupakan tren ya. Dan sekarang lagi banyak dari kaum muda ataupun tua ataupun wanita, banyak sekali yang menanam sayuran di rumah. Entah itu tujuannya untuk kebutuhan dapur atau untuk ladang cuan ataupun sekedar hobi. Dan sekarang itu banyak orang yang peduli dengan apa yang mereka makan. Dan banyak orang yang rela bayar lebih untuk kesehatan. Itu yang menjadi alasan kenapa menanam sayur di pekarangan rumah itu sudah merupakan tren. Ya, selain harganya itu lebih tinggi daripada sayur yang berada di ladang, selain itu juga menjamin kesehatan. Terus yang ketiga, waktunya itu fleksibel. Namanya juga bisnis sampingan. Kita cuma butuh 1-2 jam per hari, biasanya di pagi hari sebelum kita berangkat kerja dan sore hari setelah pulang kerja. Kita bisa merawat tanaman ini dengan santai karena waktunya tidak terlalu panjang. Jadi buat kita yang kerjanya kantoran, ibu rumah tangga, ataupun mahasiswa, bisnis ini nggak bakal mengganggu aktivitas utama kita. Gimana kalau lahan kita sempit? Cuma sisa 1 meter di samping rumah, emang bisa? Tenang, menurut saya keterbatasan lahan itu bukan alasan lagi. Ini ada 3 metode yang lumayan cerdas yang bisa kita pakai. Yang pertama dengan sistem vertikultur. Kalau lahan kita horizontalnya sempit, manfaatkan jalur vertikal ke atas. Kita bisa bikin rak kayu atau baja ringan bertingkat untuk menaruh pot atau polybag. Dengan metode ini, lahan berukuran 1 atau 2 meter bisa menampung hingga ratusan pohon, terutama untuk sayur. Dan yang kedua adalah hidroponik. Ini favoritnya masyarakat urban. Menanam menggunakan media air, berpekan nutrisi, nggak pakai tanah,
Jadi pekarangan kita itu tetap bersih dan estetis ya. Selain pertumbuhannya lebih cepat, juga bisa hemat waktu seminggu dibanding media tanah. Jika menggunakan media tanah mungkin 1 minggu, maka dengan menggunakan media air kita hanya membutuhkan 1 hari saja untuk perawatannya. Selain itu, tanaman hidroponik itu harga jualnya itu lebih mahal daripada sayuran yang menggunakan media tanah. Terus yang ketiga, menggunakan polybag berkualitas. Kalau mau yang paling murah dan simpel, pakailah polybag. Susun dengan rapi berdasarkan jenis tanamannya. Kuncinya ada pada racikan media tanam. Kita bisa menggunakan yang subur ya, contohnya seperti campuran tanah topsoil atau kompos dan juga sekam bakar dengan perbandingan 1, 1, dan 1. Racikan yang biasa saya gunakan untuk membuat media tanam pada sayuran yang saya tanam. Ada 3 tujuan kita menanam sayuran di pekarangan rumah. Yang pertama, bertujuan untuk mengurangi biaya kos dapur, menanam dengan sesuai kebutuhan dapur. Terus yang kedua, menanam karena hobi. Terus yang ketiga, menanam sayur di pekarangan rumah itu dengan bertujuan untuk mencari cuan atau menjadikannya usaha sampingan atau mesin pencetak uang. Kita harus kelompokkan dulu, kita bagian dari yang mana. Kalau tujuan kita adalah bisnis, bukan cuma hobi, jadi menurut saya jangan asal tanam. Kita harus pilih jenis tanaman yang putarannya itu lumayan cepat dan margin keuntungannya itu yang lumayan besar. Kita sebut saja mereka adalah sayur sultan ya. Seperti selada dan pokcai. Ini adalah rajanya sayur hidroponik dan rumahan. Masa panennya itu sangat singkat. Cuma sekitar 30-40 hari itu sudah merasakan panen. Selain itu permintaan dari resto itu juga banyak. Selain dari resto juga ada kayak rumah makan, warung makan, dan bahkan dari minimarket. Ada lagi seperti kangkung dan bayam. Masa panennya itu super cepat. Bahkan dalam waktu 21-25 hari kita sudah bisa panen. Sangat bagus sih menurut saya untuk perputaran modal di awal bisnis. Dan selain itu juga ada cabai rawit dan tomat ya. Komoditas ini harganya sering kali melonjak, nggak masuk akal. Tentunya di waktu-waktu tertentu ya. Menanam cabai atau tomat di polybag bisa menjadi sumber keuntungan yang sangat tebal kalau pas momennya. Jadi sebelum kita menanam itu, kita ada baiknya kita itu harus survei dulu dalam jarak 3 bulan ke depan itu apa yang pasar butuhkan. Setelah kita mengetahui dan kita menanam, maka target kita akan sesuai sasaran. Selanjutnya adalah busiam. Ini dia tanaman rahasia yang hemat tempat tapi hasilnya melimpah. Dengan memanfaatkan area atas pekarangan menggunakan sistem para-para atau merambat ya secara vertikal, labusiam itu bisa berbuah sangat lebat tanpa makan ruang di bawah. Jadi dia itu sekali tanam masa produktifnya itu panjang dan kita bisa panen berulang kali. Dan itu secara konsisten. Untuk memasok kebutuhan warung makan atau pasar lokal itu sangat memungkinkan sekali. Untuk harga labu siam juga sangat drastis. Dari mulai harga-harganya yang sekarang sudah mulai membaik, tentunya itu juga kabar yang positif, kabar yang menggembirakan bagi kita sebagai petani. Nggak ada gunanya sayur kita itu subur kalau nggak tahu cara jualnya. Biar bisa kaya dari bisnis ini, tinggalkan cara lama dan gunakan strategi modern. Target pasar pertama kita adalah tetangga perumahan atau teman kantor dan komunitas lokal. Tawarkan konsep sayur dipanen langsung saat dipesan. Jadi super seger dan bebas kimia. Buat grup WhatsApp atau khusus untuk pelanggan. Ya karena sekarang sudah di zaman era digital atau dunia sosial media, ada baiknya jika kita itu memanfaatkan sosial media untuk berbisnis. Kita membuka toko kecil-kecilan online di sosial media. Dengan begitu, kita bisa menawarkan produk kita secara langsung kepada konsumen kita. Jangan cuma dibungkus plastik kresek hitam, pakai plastik OPP bening. Karena yang kita jual adalah produk sayur dan itu kesegaran yang mereka cari, maka dengan kresek hitam, maka itu tidak terlihat dari luar. Ada baiknya kita menggunakan plastik yang bening. Ikat dengan rapi dan tempelkan stiker
merek jualan kita. Misalkan Kebunku, misalkan kayak seperti itu. Untuk merek bebas ya. Kemasan yang premium bikin kita bisa menaikkan harga jual hingga sampai 30 sampai 50 lebih tinggi. Dan ini rahasianya, biar omset kita stabil, buat paket langganan bulanan. Misalnya, pelanggan bayar 150.000 di awal bulan, dan tiap hari Sabtu kita bisa mengirim 3 jenis sayur segar ke rumah mereka. Seperti kayak catering, tapi di sini kita mainnya adalah sayur. Dengan begitu kita punya kepastian modal dan pendapatan tetap. Menjadi kaya dari bisnis sampingan, menanam sayur di pekarangan rumah itu bukan hal yang mustahil. Sudah banyak yang membuktikannya. Kuncinya cuma 3. Mulai aja dulu dengan apa yang ada. Konsisten merawat dan pintar melihat peluang pasar. Gak usah menunggu punya modal puluhan juta, langsung saja beli beberapa bungkus benih seharga belasan ribu, ambil polybag dan manfaatkan pekarangan rumah kita dari sekarang. Bisa jadi bulan depan kita sudah bisa merasakan panen pertama kita. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan sampaikan pendapat teman-teman di dalam komentar. Kira-kira sayur apa nih yang mau kita tanam pertama kali? Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, salam semangat, dan salam edukasi. Panas dia.